Pon, dan Senen Pon ini mempunyai sifat atau karakter keras hati dan angkuh yang sangat tinggi, dan itu kita juga melihat sifat itu ada pada Nikita Mirzani. Dan penyucian diri, jadi selesai, jangan lagi harus menyadari bahwa dia itu adalah kodratnya adalah menemukan jodoh takdirnya yang sedarah, melawan dirinya sendiri untuk stop merasa tersakiti, merasa dizolimi, merasa korban, ya, membuat status-status yang sebetulnya tidak penting. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Tarot Artis. Kali ini Bunda akan membahas mengenai berita dari Nikita Mirzani yang beberapa hari ini senantiasa beritanya muncul di media sosial, ya. Siapa lagi kalau nggak Nikita Mirzani, nggak akan beritanya meledak, ya Sobat Bunda. Dan berita kali ini untuk Nikita Mirzani, tentunya kalian semua tahu beritanya, yaitu Nikita Mirzani putus dengan kekasihnya RI. Nah, kali ini Bunda akan membahas mengapa Nikita Mirzani ini senantiasa gagal dalam asmara. Apa penyebabnya? Mari kita ulas dan kita bahas bagaimana juga nasib Nikita Mirzani terutama di tahun 2024 ini dalam hal asmara. Bunda, setiap manusia itu punya peruntungan, ya. Kalian, Bunda, dan semuanya yang saat ini sedang menonton, ini tentunya punya peruntungan dan ketidakberuntungan. Ini banyak faktor dan penyebabnya, ya. Tentunya bisa kita lihat peruntungan kita itu melalui tanggal lahir. Nah, untuk Nikita Mirzani sendiri, ini mengapa Nikita Mirzani ini sering mengalami persoalan gagal dalam asmara. Kita tahu sudah banyak dari peristiwa asmara masa lalu Nikita Mirzani. Yang pertama, kita tahu bahwa dia mempunyai suami yang pertama bernama Aisawa. Dari Aisawa ini walaupun jarang terekspos, ini menghasilkan buah cintanya dari Nikita Mirzani dengan Aisawa, yaitu Loli. Kemudian yang kedua, Sajat Ukra. Dari Sajat Ukra ini ada buah cinta mereka, yaitu Aska Rakha, ya, Aska Rakha begitu. Kemudian yang ketiga dengan Dipolatif. Dengan Dipolatif ini lahir Arkana. Dan yang terakhir kita tahu bagaimana Nikita juga berkonflik lagi, yaitu dengan Antonio Dedola. Dan yang dulu juga pernah, ya, ketika masih zamannya Nikita mengawali karirnya di entertain, itu dengan Ricky The Potter. Dan saat ini dengan ajudan Bapak Prabowo Subianto atau Bapak PS. Ini Nikita Mirzani menjalin hubungan dengan RI atau disebut jalinan asmara, ya. Yang kali ini adalah jalinan asmara. Nah, jalinan asmaranya juga kandas atau gagal, dan beritanya saat ini sedang menjadi topik pembicaraan di media massa atau di media sosial. Dan menyangkut peruntungan tadi, Nikita Mirzani ini terlahir di tanggal 17 Maret 1986 berzodiak Pisces. Ini bila kita lihat dari watak ataupun dari karakter dari Nikita, orang yang terlahir di tanggal 17 Maret 1986 ini di hari Senen Pon. Dan Senen Pon ini mempunyai sifat atau karakter keras hati dan angkuh yang sangat tinggi, dan itu kita juga melihat sifat itu ada pada Nikita Mirzani. Dan sifat ini adalah sifat bawaan dari kecil yang membuatnya sulit untuk mengubahnya atau menghilangkan sifat tersebut. Walaupun Nikita Mirzani sudah melakukan operasi wajah, apalagi dengan wajah yang sekarang, ini kan wajah yang sekarang adalah wajah yang dominan. Karakter wajah seperti Nikita Mirzani saat inilah karakter yang lembut, sopan, ya, santun, dan elegan. Dan sebetulnya sifat itulah, atau bila HP casingnya ini sudah berubah, tetapi isinya juga sebaiknya juga harus berubah. Tapi ini sulit Sobat Bunda, karena memang ini adalah sifat bawaan dari kecil. Jadi walaupun casingnya sudah dirubah, seakan-akan beliau itu lembut,
tidak akan bisa berubah karakter yang keras hati tadi. Dan selain itu, ada sifat itu adalah sifat sisi buruk ya, tetapi ada juga kelebihannya. Nikita Mirzani mempunyai kelebihan, atau orang yang terlahir di Senin Pon ini mempunyai kelebihan, yaitu cerdas, teguh. Teguh itu kuat dalam kuat dalam menghadapi segala cobaan dan ujian. Kemudian karirnya cemerlang, dan juga dalam jodoh itu sebetulnya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Namun sampai detik ini hal itu belum terjadi. Ini dikarenakan atau disebabkan oleh faktor bahwa yang numitis dalam diri Nikita Mirzani ini bukanlah darah yang bisa dikatakan darah sembarangan. Nikita Mirzani terlahir dari orang tua Minangkabau dan Betawi. Nah, darah dari Minangkabau dan Betawi ini kalau dari sisi spiritual, Nikita Mirzani ini mempunyai darah biru. Jadi mungkin kalian yang tidak menyukai Nikita Mirzani akan mencibir akan hal ini ya. Tapi itulah faktanya bahwa Nikita Mirzani mempunyai keturunan darah biru. Jadi darah biru ini adalah bila diterjemahkan, beliau dulunya nenek moyangnya ini darah bangsawan atau punya darah bangsawan tadi. Maka bila saat ini Nikita Mirzani belum menemukan pasangan atau jodoh kebahagiaan dalam hal asmara, karena orang-orang yang terdahulu memang bukan frekuensinya atau bukan jodoh takdirnya, sehingga bila dikatakan orang bangsawan itu ya memang harus bertemu dengan yang sedara atau yang sama levelnya atau frekuensinya. Maka bila itu belum bertemu, maka sampai kapanpun Nikita Mirzani juga tidak akan bahagia bila belum menemukan jodoh takdirnya. Nah, selain itu Sobat Bunda, untuk Nikita Mirzani ini dengan situasi yang seperti sekarang, ini harus segera menyadari dan harus segera melakukan tirakat ya. Tirakat yang harus dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah tirakat yang bertujuan mengenal dirinya sendiri. Maka setelah tahu bahwa dia ini adalah berdarah biru, pernah nenek moyangnya ada darah bangsawan, maka itu harus disadari. Maka tidak perlu lagi beliau itu berkata-kata yang kasar, tetapi melihat ke dalam, mengenali dirinya dengan melakukan tirakat puasa mutih dan puasa banyu. Puasa mutih itu senantiasa makan makanan yang putih. Kemudian juga puasa banyu itu puasa minum air bening atau air putih. Dan hindari makan daging, dan juga hindari untuk melakukan kegiatan seksual dulu untuk sementara ini sebelum bertemu dengan jodoh takdirnya. Nah, sekarang Bunda akan melihat bagaimana peruntungan dari Nikita Mirzani melalui media kartu tarot ini. Bagaimana nasib Nikita Mirzani asmara 2024 ya, karena Nikita Mirzani ini masih terus saja bila asmara ini dia bucin ya Sobat Bunda. Sekarang Bunda akan menarik energinya bagaimana untuk urusan asmara di 2024. Nikita Mirzani belum bisa dikatakan bangkit dari situasi tersebut atau situasi di mana dia akan beruntung dalam asmara. Ini belum ada kebangkitan karena ada simbol kematian, kemudian ada simbol 8 koin. Ini saat ini dengan situasi dia ada konflik dengan RI, ini stop ya, sudah stop untuk tidak lagi mengekspor atau merasa dia dihianati atau merasa meratapi. Itu seharusnya jangan dipublish ke media sosial. Cukup stop dan mulai lagi mengawali lembaran baru, bahwa memang ini bukan nasibnya, orang-orang ini bukan takdir jodohnya atau jodoh takdirnya, karena seperti Bunda bilang tadi dia adalah titisan darah biru, maka ada jodoh takdir Nikita yang memang itu adalah jodoh takdirnya dia gitu.
Kemudian ada 3 koin. Nah, 3 koin ini bagaimana upaya, karena di sini belum adanya kebangkitan atau peruntungannya di 2024 bila bicara masalah asmara ini belum bisa dikatakan ada perubahan, masih seperti itu. Maka yang perlu dilakukan tadi mengenal diri sendiri. Angka 3 ini memulai hal baru, yaitu membuka auranya. Jadi bukan merubah wajahnya dengan dioperasi terus, tetapi aura yang ada di dalam diri, yaitu cakra, ada 7 cakra yang harus diaktifkan oleh dia. Ini yang perlu dilakukan adalah saat ini Nikita Mirzani harus melampaui titik 0 dulu. Jadi harus kembali kepada titik 0, kepada kesadaran untuk membuka hal baru, yaitu tadi mengenal diri sendiri sekali lagi, supaya di 2025 energi positif dalam dirinya atau aura kewibawaan yang ada di dalam dirinya ini bisa dipergunakan untuk menaruh atau menarik jodoh takdirnya. 8 piala ini diartikan bagaimana penyucian diri. Jadi selesai, jangan lagi harus menyadari bahwa dia itu adalah kodratnya adalah menemukan jodoh takdirnya yang sedarah. Begitu ya, saudara. Jadi 8 piala ini adalah bagaimana kesuksesan, keberhasilan dalam urusan hal jodoh, tetapi harus dilewati dengan berspiritual atau menarik jodoh takdirnya dengan tirakat tadi yang Bunda sebutkan. Ini kondisi ratu koin ya. Jadi ratu koin ini mengartikan bagaimana situasi saat ini. Dengan dia mengatakan pernah ingin menutup media sosialnya sementara, itu harusnya emang harus dilakukan untuk saat ini. Dan sekali lagi, untuk tidak merasa dia menjadi korban atau dia merasa tersakiti, itu jangan, karena memang mereka ini bukanlah takdir jodohnya atau bukanlah frekuensi dirinya. Jadi dia harus sedara, harus yang sesuai dengan siapa dirinya sejatinya gitu. Jadi jodoh takdirnya ini simbol yang terakhir ada kereta perang. Kereta perang ini bisa dimaknai bahwa jodoh takdirnya sedang menunggu dia. Maka dengan kekuatan yang dia miliki, ini dia harus tadi melakukan tirakat, ya, di mana tirakat ini yang akan bisa menarik energi, menciptakan energi yang bisa menarik jodoh takdirnya. Kartu terakhir 2 piala. Maka dengan berperang melawan dirinya sendiri untuk stop merasa tersakiti, merasa dizolimi, merasa korban, ya, membuat status-status yang sebetulnya tidak penting, karena sekali lagi masa lalu dia dengan orang-orang tersebut, sekali lagi mereka bukanlah jodoh takdirnya. Jadi tidak perlu diratapi ya, karena jodoh yang sejati atau jodoh takdirnya ini akan bertemu pada saatnya nanti bila Nikita Mirzani mampu menguasai dirinya sendiri dan paham siapa dirinya. Seperti itu. Jadi demikian Sobat Bunda, apa yang bisa Bunda lihat dari Nikita Mirzani mengenai mengapa Nikita Mirzani ini sering mengalami gagal dalam masalah asmara. Sampai di sini dulu jumpa kita di Tarot Artis. Buat kalian semua yang mempunyai artis-artis yang ingin Bunda buka tabir dari sisi spiritualnya, hal-hal apa saja yang ada di balik spiritual para artis, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar, subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa.